Baiklah. Selamat pagi Ibu Destin. Baiklah, hari ini Bu Destin akan mencoba mengajar mandiri ya. Sebelum masuk kelas, coba Ibu Destin ceritakan terlebih dahulu apa strategi yang Ibu Destin siapkan untuk membangun strategi positif dengan siswa di kelas nanti, Ibu Destin. Baik Bu, untuk rencana pembelajaran yang akan nanti dilakukan di ruangan kelas, pertama mungkin saya akan mencari pertanyaan pemantik yang akan menjadi pemicu mereka untuk tertarik dalam kegiatan proses pembelajarannya nanti. Lalu ketika selama proses pembelajaran, saya akan membentuk diskusi kelompok dan membagi kelompok dalam prosesnya nanti. Jadi itu ya, membangun interaksinya dengan cara berdiskusi ya. Baiklah. Nah, di dalam proses pembelajaran nanti adakah tantangan yang Bu Destin dapati pada saat proses pembelajaran? Yang saya khawatirkan dari beberapa proses yang lalu pernah saya lakukan Bu, untuk proses pembelajaran ini, pertama yang saya khawatirkan durasi waktunya. Jadi untuk pembentukan diskusi kelompok biasanya mereka sering molor waktu. Jadi ketika waktunya sudah habis, saya minta ayo dikumpul. Biasanya anak-anak ini minta tambahan waktu. Jadi takutnya nanti di waktu ketika pembentukan tugas kelompok, diskusi kelompok sampai presentasi. Baik, jadi Bu Destin sudah menyadari bahwa itu tantangannya yang sangat berat bagi guru ya dalam proses pembelajaran, apalagi menggunakan metode diskusi ya. Jadi bagaimana cara Bu Destin untuk mengaturnya, kemudian bagaimana fleksibilitas dari waktu tersebut, Ibu tetap harus mengaturnya supaya jangan sampai kebanyakan waktu atau enggak waktunya terbuang sia-sia. Baiklah. Nah, setelah Ibu Destin mengajar, ini kan sudah Ibu Destin setelah mengajar. Nah, bagaimana proses pembelajaran yang Ibu Destin lakukan di kelas tadi? Apakah proses dari pembelajaran itu berjalan dengan lancar? Terus bagaimana perasaan Ibu Destin pada saat melalui proses tersebut? Alhamdulillah lancar Bu. Lancar ya. Anak-anaknya sudah bisa aktif, sudah bisa mengikuti apa yang saya arahkan. Mungkin kembali saya belum bisa mengontrol kondisi kelas karena pembentukan kelompok. Jadi ketika saya keliling ke kelompok yang ini, kelompok ini mereka mungkin asik berdiskusi dengan volume suara yang besar, jadi agak mengatur kondisi kelasnya yang agak repot. Jadi menurut Ibu Destin bahwasanya sudah lancar ya gitu. Bagian lancarnya itu bahwasanya diskusi tadi hidup atau apa, tapi menjadi tantangannya tadi ya bahwasanya agak riwah lah gitu ya ketika pembentukan kelompok. Gitu, karena kita tahu kan siswa tersebut kan kita nggak bisa mengakomodir satu kepala dengan beberapa kepala dari siswa tersebut, jadi agak riuh dalam mengaturnya. Tapi secara garis besar proses tersebut sudah Ibu lakukan dengan lancar tanpa hambatan berarti ya. Yang saya perhatikan ini bagaimana keberanian Ibu memberikan arahan di awal kepada siswa? Kan kita tahu kan bahwasannya untuk memberi arahan, apalagi dalam sesi kelompok diskusi kan, itu kan pada saat kita memberikan arahan otomatis kan ada tantangannya gitu. Nah, bagaimana tantangan Ibu dalam memberi arahan setiap kelompok tersebut supaya berjalan dengan lancar gitu? Mungkin pertama saya harus menunjuk siapa yang menjadi perwakilan ketua, sehingga ada yang mewakili saya untuk mengontrol kelompok kecil dari setiap diskusi kelompok tersebut. Karena kalau saya yang harus mengontrol keseluruhan, itu satu mungkin agak kerepotan Bu sayanya. Lalu kalau tidak ada yang saya tunjuk sebagai ketua misalnya Bu ya, mereka itu jadi semuanya ada yang kadang ada kelompok itu yang semuanya mau berbicara, semuanya mau mengatur, semuanya mau aktif. Tapi ada juga kelompok yang semuanya diam. Jadi memang
Sepertinya untuk kedepannya kalau saya membentuk pembelajaran dengan diskusi kelompok, mungkin saya langsung harus menunjuk siapa perwakilan kelompok yang menjadi ketua atau menjadi perwakilan mereka untuk bisa mengontrol bersama sehingga proses pembelajarannya nanti bisa berjalan dengan baik. Oke, baiklah. Intinya dalam proses pembelajaran ini, apalagi dalam metode diskusi ini, artinya ibu tuh harus tegas ya dalam memberi arahan kepada siswa. Karena apa? Karena namanya diskusi ini kan per kelompok, jadi mereka sibuk sendiri ya, sibuk sendiri dengan pekerjaan mereka. Nah, apabila kita tidak tegas dalam memberikan arahan, malah mereka akan tidak fokus dalam mendengar arahan dari ibu. Oke, baiklah. Oke, kalau saya lihat dari yang ibu paparkan, yang ibu bicarakan tadi, terus dari proses pembelajaran diskusi tadi, kalau secara keseluruhan memang bahwasannya apresiasi keberanian ibu dalam mengajar sudah baik ya, karena dari ketegasan dalam proses pembelajaran, kemudian pembentukan kelompoknya, kemudian dari fleksibilitas waktu yang harus ibu ambil, takut kelebihan atau kekurangan gitu. Tapi harus secara keseluruhan dalam proses pembelajaran itu yang harus paling cermat itu adalah satu, suara kita harus jelas. Itu yang harus kita benahi bersama ya, suara jelas. Kemudian materi itu kalau bisa tersampaikan dengan baik kepada siswa, apalagi dengan metode diskusi ya gitu kan. Artinya kalau metode diskusi kita bisa harus mencari benang merah dari setiap diskusi yang anak tersebut sampaikan ya gitu. Nah, untuk perbaikan coba Ibu Destin nanti yang melakukan refleksi ya terhadap kegiatan tadi, bagaimana sih terhadap proses pembelajaran tadi, sudah baikkah proses pembelajaran tadi? Baik di sini bukan arti bahwasannya oh saya ini gagal, enggak, dalam arti satu, disiplin waktunya ya itu. Karena apa? Karena kalau kebanyakan kita dalam diskusi takutnya mereka udah bosan. Yang kedua, kejelasan intonasi suara kita, itu yang penting. Dan satu lagi adalah ketegasan kita dalam memberikan arahan kepada murid tersebut ya. Nah, nantinya bagaimana ke depannya Ibu akan mengambil strategi apa yang nanti Ibu lakukan pada saat di kelas nanti untuk ke depannya gitu, sebagai refleksi untuk hari ini gimana? Baik, terima kasih Bu. Jadi berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, yang hari ini telah dilakukan, ada beberapa poin yang saya sadari terdapat kekurangan, seperti yang tadi sudah Ibu beri masukan. Jadi untuk kedepannya tentang pertanyaan pemantik itu sangat bagus. Ya, betul. Jadi memang hari ini ketika pertanyaan pemantik itu adalah pertanyaan yang sangat pas dengan materinya. Jadi siswa-siswa sudah sangat aktif dan sangat tertarik di awal jadi dari mulai proses awal pembelajaran. Dengan pemberian pertanyaan pemantik, mereka jadi antusias, ingin tahu dan tertarik, sehingga kedepannya mereka jadi aktif dalam proses pembelajaran. Jadi untuk pertanyaan pemantik itu sangat saya setuju, dan kedepannya berarti harus tetap ada pertanyaan pemantik yang pas dengan materi yang akan dilakukan hari itu. Kedua, ketika berdiskusi, ketika pembentukan diskusi kelompok, berarti tadi pertama saya harus menunjuk siapa yang menjadi perwakilan sebagai ketua, sehingga bisa membantu saya untuk mengontrol teman-teman sekelompok mereka, sehingga semuanya aktif, tidak ada yang pasif. Mungkin itu mungkin pembentukan kelompoknya juga Bu. Jadi jangan yang pasif dengan pasif, yang aktif dengan aktif. Jadi mungkin dalam membentuk kelompok saya juga harus memperhatikan itu ke depannya. Lalu yang ketiga, mungkin saya harus memberikan aturan-aturan yang jelas dalam proses pembelajaran, sehingga ketika misalnya banyak terjadi pemoloran waktu karena tadi mungkin satu dan lain hal. Jadi ketika saya dari awal sudah menegaskan aturan apa yang harus dilakukan, bagaimana jika tidak, dan sebagainya macamnya, mungkin itu juga harus saya lakukan di kedepannya. Oke, semuanya udah bagus, idenya udah bagus. Jadi selamat Ibu sudah bisa mengangkat tempat yang lebih penting dalam PPL ini. Semoga semuanya berhasil ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu.